Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Imani. NIM saya 221108 3. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Penerapan Artificial Intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Pertama-tama, nama segala puji dan rasa syukur kami aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dengan berkah rahmat dan kasih sayangnya telah memberikan kesehatan, kesempatan waktu dan kemudahan sehingga makalah itu jurnal yang berjudul Penerapan Artificial Intelligence pada bidang industri, bisnis, dan industri ini, industri dan pendidikan ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini saya tulis sebagai tugas ulangan semester akhir saya yang biasa disebut UAS dari mata kuliah teknologi informasi yang diajarkan dosen saya yang bernama Estian Servanda MD Eskom MKOM. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Estian karena telah memberi tulis tersebut. Saya mohon maaf apabila dalam makalah ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, karena segala yang sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa dan sempurna. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Latar belakang Artificial Intelligence atau yang biasa disingkat AI merupakan teknologi yang sebenarnya sudah dikembangkan sejak lama dan seiring kembangannya sudah mempengaruhi manusia di segala aspek kehidupan. Menurut Russell dan Norvig, kecerdasan buatan adalah suatu program komputasi yang dapat membuat mesin bekerja layaknya kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan memecahkan masalah dan melakukan prediksi. Karena AI memiliki kemampuan yang hampir sama dengan manusia, maka AI disebut juga kecerdasan eksternal atau internal intelligence. Awal perkembangan AI dilakukan oleh Amerika Serikat dengan perusahaan ini dan dilanjutkan oleh Microsoft selama lebih dari 25 tahun. Amerika Serikat mengembangkan teknologi pertahanan dan keamanan melalui DARPA atau Defense Advanced Research Project, agensi yang telah beroperasi selama lebih dari 60 tahun. Amerika Serikat menggunakan teknologi AI pada Perang Teluk tahun 1991 dengan nama DART atau Dynamic Analysis and Retraining Tool sebagai alat untuk perencanaan logistik barang dan juga transportasi yang diinisiasi oleh DARPA. Tiongkok sebagai negara yang terus mengimbangi Amerika Serikat sebagai negara adidaya, terus melakukan pengembangan dengan ikut mengaplikasikan teknologi AI dalam ranah militer. Teknologi ini menginvestasikan lebih dari 150,8 miliar US dollar untuk perkembangan teknologi AI, dan pada masa yang akan datang, Tiongkok akan memperjualbelikan teknologi AI yang telah dikembangkannya. Pengembangan AI oleh Tiongkok telah ditunjukkan kepada kegiatan Beijing Civil Military Intelligence Expo Mei 2019 lalu, di mana pada pameran itu eh, banyak drone-drone yang memiliki kegunaan sebagai pengangkut orang maupun barang dan juga dilengkapi oleh sistem AI. Pembahasan ini mereview artikel jurnal penelitian di bagian industri. Judulnya Literature Review Benefit System Management Lingkungan ISO 14001 dan usulan penerapan pada industri pertahanan. Penulisnya Eka Muktiono, penerbitnya Google Scholar, tahun terbitnya 2020. Latar belakang pada era revolusi industri 4.0,
Ini industri pertahanan harus mampu bersaing dengan lingkungan eksternal yang serba tidak pasti dan kompleks, serta tinggi resiko. Hal inilah yang kemudian mendorong inovasi, kemudian dibutuhkannya biaya untuk pengelolaan atau perbaikan. Meskipun mengaku tujuan dan terciptanya industri pertahanan adalah swasembada, namun negara-negara yang paling disebut produsen senjata second tier yaitu negara-negara industri yang lebih kecil dan para produsen senjata utama di negara berkembang sebagian besar telah gagal untuk menghilangkan atau bahkan secara substansial mengurangi ketergantungan mereka pada teknologi asing. Rumusan masalah ini, menurut Ahmad et al., lingkungan merupakan salah satu aspek penting yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Pertumbuhan industri yang semakin marak saat ini membutuhkan komitmen dan tanggung jawab bagi pelaku industri untuk ikut serta menjaga lingkungan agar tetap lestari. Menurut Brem et al. 2020, pengelolaan lingkungan dapat berjalan dengan baik dan efisien dalam industri dengan menerapkan sistem manajemen industri yang sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan penelitian, menurut Aaron Simorakot et al. 2018, Brem et al. 2020, ISO 14000 series merupakan seperangkat standar internasional bidang manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan merupakan suatu bagian dari studi manajemen yang memasukkan unsur-unsur kepedulian lingkungan dalam aktivitas sehari-hari. Metode penelitian, desain penelitian ini adalah literature review atau tinjauan pustaka yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian atau research question yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil pembahasan penelitian menurut Broby et al. 2019, manfaat dari penerapan ISO 14001 adalah untuk menghemat dan memperluas pasar atau mengakses pasar baru. Alasan lainnya yaitu mengurangi gangguan sosial yang berasal dari keberadaan industri itu sendiri. Misalnya mengurangi kebisingan, polusi air, polusi udara, kemacetan, dan social responsibility. Kesimpulan, hasil analisis literatur review menyatakan bahwa penerapan metode sistem manajemen lingkungan ISO 14001 dapat meningkatkan image perusahaan, meningkatkan partisipasi karyawan, mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan bangsa pasar dan tuntutan konsumen sehingga sistem manajemen lingkungan ISO 14001 direkomendasikan untuk diterapkan di industri pertahanan. Dengan menerapkan ISO 14001 pada industri pertahanan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan citra baik. Yang kedua, review artikel jurnal penelitian di bidang pendidikan. Judulnya Systematic Literature Review, Pendirian Belajar Siswa pada Pembelajaran Daring. Penulis Aan Putra, penerbit Sepren Journal of Mathematics Education and Applied, tahun terbit 2021. Latar belakang, pendidikan juga menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yaitu pembelajaran dari rumah, agar pendidikan di Indonesia tetap berjalan dan tidak tertinggal. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil tindakan dengan mengalihkan sistem pembelajaran tatap muka dengan menggunakan sistem pembelajaran online atau secara daring. Rumusan masalah, pada saat ini dunia sedang digambarkan oleh wabah yang disebabkan oleh suatu virus. Wabah penyakit ini disebut coronavirus disease atau COVID-19. Penularan virus ini sangat cepat menyebar ke berbagai belahan dunia, di mana penularan virus yang masif berdampak di berbagai bidang sektor, terutama di bidang sektor pendidikan. Tujuan penelitian menilik pentingnya aspek kemandirian belajar dalam suatu pembelajaran. Oleh karena itu, membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian literatur terhadap kemandirian belajar pada pembelajaran daring. Metode penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SLR atau Systematic Literature Review. Metode ini peneliti melakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, serta menafsirkan semua penelitian yang tersedia. Hasil pembahasan, kemandirian belajar merupakan suatu kecakapan untuk melakukan aktivitas belajar secara mandiri atas dasar keinginan sendiri untuk menguasai suatu materi pembelajaran sehingga bisa digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan adanya kemandirian belajar siswa dapat menumbuhkan karakter mandiri dalam belajar, mendorong motivasi siswa untuk belajar dengan inisiatifnya sendiri, mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab dan percaya diri dalam mengatasi masalahnya sendiri. Kesimpulannya, hmm, kemandirian belajar memiliki dampak dan pengaruh yang positif dalam proses pembelajaran. Kemandirian belajar perlu ditingkatkan dan diperhatikan oleh guru, orang tua, dan siswa. Dalam pembelajaran matematika daring, sangat diperlukannya dan harapan siswa dapat memiliki kemandirian yang baik. Yang ketiga, review artikel jurnal tentang bisnis. Judulnya optimalisasi bisnis intelligence pada Widuri berbasis media wiki dalam monitoring rekapitulasi data. Penulisnya Kana Tiara, penerbitnya Amikom ID, tahun terbitnya 2016. Terbelakang, penggunaan yang luas terhadap teknologi komputer dan jaringan yang telah membentuk suatu sistem elektronik besar yang menyimpan berbagai bisnis. Rumusan masalah, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana cara kerja sistem bisnis intelligence untuk mempermudah admin Widuri dalam input data kunjungan pengguna. Tujuan penelitian, Widuri atau Wiki Iduri atau Wiki Iduraharja e-learning merupakan sistem pelayanan informasi dengan menggunakan wiki, di mana pembaca dapat secara bebas mengakses membaca artikel serta informasi di dalamnya. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan metode permodelan UML atau Unified Modeling Language dan Literature Review. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa permodelan untuk sistem atau perangkat lunak berorientasi pada objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk menyederhanakan permasalahan yang kompleks. Sedemikian, sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Hasil pembahasan, data yang diambil yaitu data dari artikel yang dibuat oleh pengguna serta data pengguna yang terdaftar pada Widuri. Hal tersebut untuk melihat kecenderungan pengguna teraktif pada Widuri sekaligus melihat seberapa banyak suntingan artikel yang dilakukan pengguna. Kesimpulan, perkembangan perguruan tinggi yang kompetitif harus dapat mengolah sumber daya intelektual, bisnis, intelijen digunakan sebagai elemen penting dan strategis dalam proses pengambilan keputusan untuk membantu para pemimpin. Untuk kesimpulannya, hasil analisis literature review menyatakan bahwa penerapan metode sistem manajemen lingkungan ISO 1001 dapat meningkatkan image perusahaan, meningkatkan partisipasi karyawan, mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan pangsa pasar dan tuntutan konsumen, sehingga sistem manajemen lingkungan ISO 10001 direkomendasikan untuk diterapkan di industri pertahanan. Yang kedua, kemandirian belajar memiliki dampak dan pengaruh yang positif terhadap proses pembelajaran. Kemandirian belajar perlu ditingkatkan dan diperhatikan oleh guru, orang tua, dan siswa. Tiga, perkembangan perguruan tinggi yang kompetitif harus dapat mengelola sumber daya intelektual. Business intelligence digunakan sebagai elemen penting dan strategis dalam proses pengambilan keputusan untuk membantu para pimpinan. Saran dari hasil penelitian saya di atas adalah dengan menambahkan beberapa fitur yang dapat membuat masyarakat mengerti yang disampaikan tersebut. Yang kedua, dari hasil penelitian di atas, menurut saya lebih baik segera mungkin untuk melakukan tindak kepada pelajar yang masih belajar di rumah, dikarenakan kurang efisien dan juga menghambat proses pembelajaran.
berbeda dengan di sekolah, karena mereka dapat belajar langsung dari guru masing-masing.